Nah, Boruto 2 Blue Vortex chapter 23 itu benar-benar mind blowing tuh. Salah satu karakter yang benar-benar menonjol di sini itu memanglah Boruto. Namun, jangan lupakan peran sosok di balik layar sendiri, Kashin Koji cuy. Buset, itu luar biasa banget loh. Ternyata saat Jippo Kashin Koji bekerja itu matanya seakan-akan berubah seperti Byakugan kan? Apakah itu semacam matanya terbalik atau gimana tuh? Itu penggambarannya bahkan luar biasa, sudah muncul ilustrasinya nanti kan. Shinjutsu Kashin Koji itu benar-benar mengesankan, apalagi itu merupakan salah satu kemampuan dari Otsutsuki Shibai sendiri. Well, Boruto 2 Blue Vortex menampilkan bagaimana peran Kashin Koji ke depannya dari teori-teorinya sendiri, apakah dia baik, buruk, atau benar seperti kisah Jiraiya sendiri. Nah, kolaborator yang paling dicari dari Ego Jubi sendiri, dia kaget tuh melihat perkembangan dan juga plot twist dari muridnya sendiri, Uzumaki Boruto. Lebih tepatnya kita sebutnya Otsutsuki Boruto sekarang ini. Let's go, ini bakal menarik, kita bahas lebih dalam. Oh ya, biar terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe di channel ini ya teman-teman, dan juga ramein video ini pula. Jadi kita langsung masuk ke pembahasannya lebih lanjut sekarang. Nah, kita tahu bahwa keadaan itu benar-benar mengesankan untuk Kashin Koji di kisah Boruto 2 Blue Vortex, apalagi memasuki season keduanya. Kenapa? Karena dia adalah menjadi orang yang paling penting selain Sasuke untuk perkembangan kisah dan juga cerita Boruto. Jika kita sedikit flashback sejenak ya teman-teman, peran yang sangat menonjol di kisah Naruto Shippuden sampai sekarang itu jelas adalah Jiraiya kan. Karena peran Jiraiya tersebut semacam sebagai mastermind untuk Naruto sendiri perkembangannya, dari mulai evolusi dan juga peperangan yang luar biasa ketika ngelawan Akatsuki kan. Nah, momen seperti ini peran tersebut tuh diemban oleh Kashin Koji yang notabene cloningan dari Jiraiya Shisage Agung. Bedanya Kashin Koji itu memiliki kemampuan Shinjutsu sang dewa Shibai, dan juga dirinya tercipta dari sedikit dari klon dari cyborg pula. Nah, itulah yang menarik dari Kashin Koji karena juga terikat terkait dan juga mirip kekuatannya dengan Jiraiya. Banyak dari kita yang mempertanyakan apakah nasib dari Kashin Koji ke depannya sama seperti pendahulunya Jiraiya itu sendiri, mati di tangan muridnya, atau dalam kasus sekarang ini Kashin Koji akan lenyap kalah oleh sesuatu yang berhubungan dengan Zenju atau lain sebagainya. Itulah yang menarik cuy. Sebelum kita sampai pada bagaimana reaksi Kashin Koji itu melihat muridnya sendiri Boruto melakukan plot twist ketika menghadapi Jiraiya karena munculnya Kawaki sendiri itu, dan juga evolusi bagaimana mata tersebut mengalami pembaruan. Ingat ya nakama, bahwa Kashin Koji ini adalah sosok yang sangatlah tahu tentang bagaimana informasi ke arah awal dibentuk. Dia yang sejak awal bekerja sama dengan Amado kan. Artinya sekarang itu memang sepertinya belum ada pertemuan antara Amado dan juga Kashin Koji. Bahkan Amado aja juga heran kenapa Boruto bisa mendapatkan informasi seperti itu dan secepat itu. Salah satu contohnya adalah dia memberitahu Kawaki bahwa dari karma tersebut Amado selalu mengawasinya, dan dari karma tersebut saat itu limiter dibatasi sampai sekarang di chapter 23 ini sudah dilepas ya. Ya, Amado mengatakan bahwa itu salah satunya mungkin apakah Kashin Koji masih hidup. Amado mengatakan seperti itu sebagai sebuah rasa penasaran. Wajar ya, karena salah satu orang yang paling tahu Amado ya adalah Kashin Koji sendiri. Itulah kenapa perannya di season kedua setelah bertempur melawan Ishiki yang kabur kala itu, tiba-tiba dia sudah sembuh dan tiba-tiba dia muncul untuk ngebantu Boruto. Momen pertama kali muncul adalah ketika Boruto yang kesusahan di desa pertarungan melawan shinobi yang dikejar-kejar karena ulah omnipoten itu ya. Ya, kala itu Sasuke sudah terkena dari jeratan akar dari Sumeaka itu sendiri dan menjadi pohon. Nah, Boruto itu yang sedang kabur dengan rambut yang cukup panjang layaknya sosok Uchiha idolanya Sasuke itu, Kashin Koji itu muncul dengan sebuah transmisi lewat kata yang dikendalikan. Itulah momen pertama kali Boruto bertemu langsung
langsung dengan Kashin Koji, karena dari kata tersebut Boruto disummon langsung dan bertemu di hadapan sosok yang dahulu sempat dia kenali karena bertempur heroik ketika ngelawan Jigen si Ishiki Otsutsuki. Nah, Kashin Koji mengatakan kebenaran tersebut di dalam markas lama seseorang penting pula loh, Sannin Orochimaru nakama. Itulah pertama kali Kashin Koji mengutarakan niatnya dan kenapa dia ngebantu Boruto sekarang ini. Kashin Koji mengatakan seperti itu bahwa dirinya mengalami awakening. Kemampuan itu dia dapati karena dalam kondisi krisis pertarungannya ngelawan Ishiki dan alasannya kabur karena dia mendapatkan kemampuan pandangan masa depan. Dia tahu bagaimana kejadian-kejadian sebelumnya ketika Naruto menggunakan Baryon dan juga segala hal bahwa Ishiki memang akan kalah karena ulah dari Kawaki. Dia juga tahu bagaimana Boruto nasibnya nanti akan dirubah. Itulah kenapa momen yang menjadi alasan pasti kenapa Kashin Koji itu mau membantu Boruto, dan dia juga ingin respect dan sekaligus meminta maaf atas kejadian di masa lalu pula. Ya, Boruto tuh kaget karena dijelaskan sesuatu si detail itu pula, dan dari penjelasan Kashin Koji itu semuanya hampir benar ya teman-teman. Meskipun sepertinya lambat laun dari apa yang dilakukan oleh Kashin Koji itu, dia tuh sebenarnya benar-benar ingin ngebantu Boruto nggak sih? Memang ya nakama, dari apa yang terjadi sudah sangat luar biasa bahwa Kashin Koji itu ngebantu ngebimbing Boruto dengan mendapatkan kekuatannya di masa depan yang bisa dipelajari di hari itu saja. Itulah kenapa dia menguasai teknik-teknik luar biasa, salah satunya adalah Uzuiko. Nah, kemampuan luar biasa dari rotasi planet yang dilihat Kashin Koji di masa depan dipelajari di waktu tersebut. Bahkan Hiraishin tersebut kita rasa itu adalah karena kerja keras yang dimiliki oleh Kashin Koji lalu diajarkan kepada Boruto kan. Ya, itulah menjadi alasan kenapa Boruto tahu bahwa kakeknya dahulu juga memiliki kemampuan seluar biasa itu. Semuanya jelas dari Kashin Koji ya teman-teman. Cuman sampai sekarang ini ketika beberapa chapter sudah terjadi di kisah Boruto to Blue Vortex, peran Kashin Koji itu semakin mempertanyakan dan dipertanyakan oleh beberapa fans sendiri. Benarkah dia itu ada 100% di pihak Boruto, atau dia ini orangnya oportunis nih, ingin memanfaatkan Boruto sesuai apa yang dilihat dari pandangan masa depannya Jibo 10 Direction 10 arah. Dia bisa aja kan hanya ingin memanfaatkan Boruto untuk kepentingannya semata, menghabiskan Otsutsuki dan hanya dirinya lah yang selamat dari gangguan-gangguan tersebut. Bisa aja dia manfaatkan Boruto kan. Itulah kenapa ketika Boruto tuh menolak semua hal yang diperintahkan Kashin Koji, Koji sendiri tuh benar-benar selalu menjegalnya dan juga marah ya. Apalagi yang terjadi pada kemunculan Boruto di chapter 22 kemarin itu. Kashin Koji sudah memperingatkan sekalipun dan apapun caranya, ketika Boruto datang melawan Jura, tidak ada pilihan selain dia akan tamat sudah riwayatnya. Jika Boruto tamat, maka seluruh alam semesta akan hancur karena efek mimpi buruk dari sesuatu yang ada hubungannya dengan kode dari Sumiaka yang menjadi ego Jubei. Itulah mimpi buruk semua umat manusia di kisah Shinobi itu yang dilihat oleh Kashin Koji. Maka peran Boruto sangatlah penting dan Kashin Koji tidak ingin Boruto itu lenyap karena dirinya lah yang mampu melakukan itu. Namun prosesnya itu sangatlah panjang, banyak kejadian-kejadian tak terduga. Boruto juga tidak bisa diam saja selalu mematuhi perintah dari Kashin Koji. Apalagi salah satu pemicunya bahwa Kashin Koji sebenarnya tahu bahwa seperti contohnya itu rekan dari Araya itu akan mati ya. Namun Kashin Koji tidak memberitahukannya kepada Boruto. Itulah efek dari hal-hal yang disembunyikan Kashin Koji. Efek negatif sih kita bilangnya. Nah, ketika Kashin Koji mengatakan bahwa Konohamaru dalam bahaya besar dan dia ingin membiarkannya, di saat itulah Boruto benar-benar melawannya. Dia terbang menggunakan Hiraishin Giri. Ya, kita sebutnya Hiraishin Giri tapi sebenarnya itu adalah Flying Raijin teman-teman. Kombinasi kemampuan yang terhubung pada kemampuan Tobirama atau bahkan Minato yang dipelajari Boruto sendiri. Itulah momen pertama kali Koji juga cukup panik karena dengan Boruto yang datang tersebut tamat sudah riwayat yang akan dihadapi oleh Kashin Koji. Namun nakama, segala sesuatunya itu berubah di chapter 23. Ya, memang sejak awal pertarungan itu benar apa yang dilihat Kashin Koji ya. Boruto benar-benar tidak mampu sekarang ini menghadapi Jura. Dengan berbagai macam serangan dari Uzuiko Vortex terkuatnya, Hiraishin luar biasa Flying Raijin itu dan juga kombinasi pedang Kusanagi, dia benar-benar tak mampu untuk menghadapi
menghadapi Juralo. Lalu tiba-tiba Kashin Koji itu benar-benar sangatlah pusing. Nah, barulah kita masuk ke bagaimana penggambaran ini di chapter terbarunya. Kashin Koji yang sangatlah panik itu sempat memegangi kepalanya tersebut ya. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Apakah akan muncul menyusul Boruto di sana? Namun jika dia datang, semuanya tambah akan memperparah keadaan. Nah, tapi teman-teman, ketika Eida terus mendesaknya apa yang harus dilakukan untuk ngebantu Boruto, Kashin Koji tiba-tiba mengalami pembaruan lagi. Kemampuan Shinjutsu Jipoten Direction itu mengalami ekstraksi yang luar biasa pula teman-teman. Buset, ini para pengaruh. Ternyata saat Jipo Kashin Koji bekerja itu matanya berubah seperti Byakugan atau semacam membalik ya. Benar-benar luar biasa loh perubahan Shinjutsu Kashin Koji. Itu menampilkan bagaimana Kashin Koji muncul dari balik film-film yang ditampilkan dalam Jipoten Direction 10 arah. Disitulah dia melihat untuk pertama kali ternyata terjadi plot twist besar. Ternyata Boruto beberapa hari ini sudah ngeberitahu Kawaki tentang titik koordinat yang tidak disadari oleh Kashin Koji sendiri. Itulah kenapa dia juga tidak percaya ternyata Kawaki itu muncul, dan juga di gambaran yang dia lihat itu Jura terluka loh teman-teman. Itu menjadi penggambaran plot twist yang tidak disadari oleh Kashin Koji. Kehadiran Kawaki ngebuat singularitas takdir baru yang dialami Boruto. Dia tidak langsung sekarat ketika menghadapi Jura loh. Itulah kenapa di chapter ke depan harusnya banyak yang mempertanyakan lagi, apakah dengan ini Kashin Koji itu akan ngebongkar semua kartu asnya jika semua penglihatan sendiri itu akan ada kelemahan pula. Dan kelemahan terbesar itu ada pada Boruto, Otsutsuki Momoshiki, dan juga Kawaki ya. Itulah kenapa harusnya Boruto tidak akan benar-benar bisa untuk dikontrol sepenuhnya. Dengan seperti itu kita harusnya akan paham apa motif sebenarnya dari Kashin Koji. Harusnya dia tidak akan duduk-duduk santai aja dan semacam mengendalikan pikiran ya. Karena di sana orang yang sangat pantas seperti itu harusnya hanyalah Shikamaru sebagai jenderal perang. Meskipun Kashin Koji itu juga sangat mampu, perannya itu sangatlah dibutuhkan ketika mode pertempuran karena dia memiliki kemampuan-kemampuan luar biasa lainnya Jiraiya Sang Sage Agung. Dengan begitu teman-teman, chapter-chapter mendatang peran Kashin Koji itu harusnya akan menjadi pemicu pertempuran besar lainnya pula dan penghubung pada informasi Shinjutsu tersebut dan juga penglihatan masa depan pula. Ingat ya teman-teman, cerita Boruto ini dibuat referensinya salah satunya adalah The Matrix, dan Kashin Koji ibaratnya Morpheus dan Boruto adalah Neo sendiri. Nah, di dalam programming tersebut dan juga bahasa pemrograman komputer, hal-hal seperti ini erat kaitannya pada kisah Two Blue Vortex kan, dari Daemon, Eida, Boruto sendiri, atau bahkan kekuatan-kekuatan yang terhubung pada pandangan masa depan Kashin Koji. Ya, segala hal bakalan lebih seru dan rumit lagi di kisah Boruto Two Blue Vortex ke depannya. Kita jujur aja sangatlah excited ya melihat bagaimana pandangan Kashin Koji setelah melihat kemunculan Kawaki dengan menggunakan karma tanpa batasan limiter itu nanti ya. Yes, ke depan kita akan berikan gambaran lebih detail lagi. Jadi teman-teman, itulah tadi bagaimana pembahasan kita mengenai gambaran dari Jipo Kashin Koji yang ternyata bekerja dan mengalami pembaruan sekarang ini di chapter 23-nya. Terima kasih banyak telah menonton cerita ini sampai akhir. Jika ada yang ditanyakan silahkan nih, feel free tulis di kolom komentarnya teman-teman. Thanks ya telah menonton video ini sampai akhir, and we'll be come back again.